Perkenalkan nama saya Aksya Dea Fitri dari Gizi 23 dengan NIM 0106523014. Organisme biologi kelelawar. Klasifikasi kelelawar menurut Torbet and Hills tahun 1992, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Mammalia, Ordo Chiroptera. Ordo kelelawar dibagi berdasarkan anatomi menjadi dua divisi utama, yaitu pertama kelelawar Megachiroptera atau kelelawar pemakan buah termasuk spesies kelelawar terbesar. Kedua kelelawar Microchiroptera atau kelelawar pemakan serangga termasuk jenis kelelawar terkecil. Memiliki kemampuan ekolokasi sehingga mampu memperkirakan jarak mangsa, merupakan hewan nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari. Kelelawar adalah salah satu-satunya mamalia yang mampu terbang, yaitu terbang yang didukung oleh gerak otot yang berbeda dengan meluncur. Hampir semua kelelawar aktif di malam hari dan banyak hidup di gua. Meskipun mereka melihat dengan baik, mereka lebih mengandalkan sistem sonar atau ekolokasi. Alasan memilih kelelawar sebagai organisme yang dipresentasikan adalah karena waktu kecil aku mengidap asma dan mencoba daging kelelawar dapat menyembuhkan asma. Namun belum ada riset yang mendalam soal hal ini. Namun yang aku rasakan bahwa benar adanya jika mengkonsumsi daging atau mempedunya dapat mengurangi gejala asma walaupun akan ada kemungkinan muncul kembali gejala sesak yang akut. Kandungannya ada banyak sumber protein, zat besi, dan vitamin. Lalu asam amino. Daging kelelawar mengandung beragam asam amino esensial, zat-zat kimia yang diperlukan tubuh untuk sintesis protein. Kombinasi unik ini membantu memenuhi kebutuhan dan asam amino yang tidak dapat diproduksi sendiri. Omega 3 dan omega 6. Mengandung omega 3 dan omega 6 dapat mencegah penyakit jantung. Manfaat kelelawar bagi manusia yaitu kelelawar memiliki peran penting di dalam ekosistem. Peranan kelelawar ini dapat dilihat dari aspek ekologis, aspek ekonomi, aspek medikal. Dari aspek ekologis, kelelawar memiliki fungsi sebagai pemencar biji, penyerbuk tumbuhan, dan pengendali hama serangga. Secara ekonomis, kelelawar menghasilkan guano yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Secara medis, kelelawar pun terbukti memiliki khasiat sebagai obat asma dan berbagai penyakit dalam lainnya. Dilansir dari Medium.com dan biotivore.co.id. Status ekologi kelelawar di bagian habitat. Kelelawar hidup pada berbagai tipe tempat seperti goa, hutan alami, hutan buatan, dan perkebunan. Kebanyakan jenis kelelawar dari pemakan buah umumnya memilih tempat bertengger untuk tidur pada pohon-pohon yang tergolong besar, sehingga beberapa jenis kelelawar yang umumnya memakan serangga lebih banyak memilih tempat berlindung yang lubang-lubang batang pohon, celah bambu maupun goa. Torbet Hills. Status ekologi kelelawar, jumlah dan sebaran. Kelelawar mencakup 900 sampai 1000 spesies yang diklasifikasikan dalam sekitar 200 marga dan 17 famili ukuran kelelawar berkisar dari lebar sayap lebih dari 5 kaki 150 cm hingga lebar sayap kurang dari 2 inch 5 cm. Mereka ditemukan hampir semua bagian dunia sehingga paling banyak ditemukan daerah tropis. Status peran kelelawar sendiri di alam. Terdapat banyak jenis kelelawar, mulai dari kelelawar pemakan buah, pemakan serangga, penghisap sari bunga, dan nektar. Beberapa peranan kelelawar ialah membantu penyerbukan sebagai jenis tumbuhan. Peran ini ikut andil di dalam keberlangsungan berbagai spesies tanaman, terutama di habitat liarnya. Apakah kelelawar endemik? Kelelawar dapat disebut endemik karena jenisnya yang beragam hanya ada di satu tempat saja dengan jenis yang berbeda. Dari 175 spesies kelelawar
pemakan tumbuhan, terdapat 22 spesies kelawar yang hidup di Sulawesi. Satu di antaranya adalah codot taulat. Mamalia bersayap dengan nama latin Archaerodon humalis ini merupakan hewan endemik Sulawesi Utara yang hanya hidup di Kepulauan Taulan. Upaya pelestarian. Upayanya yaitu pembangunan laboratorium alam untuk konservasi kelawar merupakan kegiatan pembinaan habitat yang terbukti mampu meningkatkan indeks keanekaragaman kelawar di kawasan ini. Kesimpulan yang dapat saya dapat bahwa kelawar banyak mengandung vitamin, zat besi, dan kandungan nutrisi lainnya. Tidak hanya sebagai ekosistem yang digunakan untuk menyembuhkan, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. Selain itu juga kita menyimpulkan bahwa banyak sekali jenis kelawar yang dapat dikatakan sebagai hewan endemik dengan berbagai jenis di berbagai daerah di Nusantara. Sekian, terima kasih.